Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai ya. Di video kali ini kita tidak akan dulu membuat tutorial mengenai pemrograman. Di video kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang masuk ke saya. Salah satunya adalah ini ya. Jadi ada pertanyaan, kalau ingin jadi programmer mulai dari mana ini? Jadi saya jadiin judul aja pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan yang masuk ke saya dan menarik sekali untuk dibahas ya, karena memang terkadang orang yang pemula baru banget, kayak misalkan baru SMK ataupun baru mau memilih kuliah di mana, itu menjadi suatu hal yang perlu informasi lebih ya, intinya seperti itu. Jadi ada yang bertanya ke saya, mau jadi programmer mulai dari mana? Apakah harus masuk kampus yang bagus? Apakah harus memiliki perangkat laptop yang canggih? Nah, kita bahas di video kali ini ya. Oke, jadi untuk menjadi programmer sebenarnya tidak terlalu susah ya. Jadi untuk jadi programmer itu harus memiliki ini, mantapkan niat sebenarnya yang paling utama ini. Jadi teman-teman memiliki fasilitas, memiliki alat secanggih apapun ya, kalau misalkan teman-teman tidak memiliki alasan yang kuat untuk menjadi programmer ya percuma, nantinya cuman ya gitu-gitu aja, cuma sebatas tahu ngerjain tugas dan itu tidak menghasilkan nantinya. Jadi untuk menjadi programmer teman-teman harus memiliki bagian dasar penting. Ini saya makanya bikin bagian mendasar. Jadi untuk menjadi programmer teman-teman harus memiliki alasan yang kuat. Kenapa teman-teman ingin jadi programmer di sini? Apakah karena temannya sudah menjadi programmer, ataupun tetangganya ada jadi programmer, atau mungkin saudaranya yang udah jadi programmer? Jadi mungkin ada beberapa alasan. Jadi harus kuat alasannya. Kalau hanya ikutin tren dan teman-teman tidak memiliki alasan yang kuat ya akhirnya nanti hasilnya juga ikut-ikutan gitu, tidak maksimal ya. Jadi dari awal teman-teman tentukan dulu alasannya. Misalkan menjadi programmer akan dijadikan sebagai profesi, karena memang dari sisi statistik saat ini programmer banyak sekali dibutuhkan di kalangan masyarakat, apalagi wacana 4.0 ya. Itu pasti programmer di sana sangat banyak banget dibutuhkan. Jadi harus memiliki alasan yang kuat. Jadi ketika nanti ada perasaan oh kok begini, kembali lagi ke alasannya. Kalau alasannya kuat akan tetap semangat untuk menjalaninya. Kemudian teman-teman harus tahu resikonya ketika menjadi programmer. Misalkan ketika jadi programmer tengah-tengah malam harus bangun mensupport klien yang servernya down misalkan, itu sering saya alami ya. Ya teman-teman harus tahu resikonya ketika jadi programmer, atau misalkan dikejar-kejar klien karena deadline-nya sudah mepet, teman-teman harus tahu resikonya seperti itu. Dan dari alasan dan resiko yang teman-teman sudah tahu, tentunya ini akan menjadi bagian yang sangat penting untuk maju ke tahap selanjutnya. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah memantapkan ini niat dan sudah mengetahui alasan dan risikonya, teman-teman harus menentukan targetnya. Di sini target jangka pendek dan target jangka panjang ya. Tapi sebelum lanjutin saya ngasih garis bawah dulu ya, bahwa materi ini murni dari pengalaman pribadi saya, bukan berdasarkan buku tertentu ataupun berdasarkan teori tertentu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang berpendapat lain ya itu bisa saja terjadi ya. Ini saya sampaikan ya hanya dari pengalaman pribadi. Saya share ke teman-teman sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan yang masuk. Nah, tentukan target. Nah, setelah tentukan target, nah ini ada target jangka pendek, ada target jangka panjang. Nah, misalkan target jangka pendek 2 tahun ataupun 1 tahun. Kemudian ada target jangka panjang setelah 5 tahun atau 10 tahun. Misalkan target jangka pendek teman-teman ingin masuk universitas dan di sana menjadi programmer yang menjadi rujukan teman-temannya, misalkan jangka pendeknya itu. Ataupun misalkan jangka pendeknya teman-teman untuk daftar menjadi
freelance misalkan. Kan banyak tuh situs-situs yang menyediakan pekerjaan untuk freelancer. Nah, misalkan seperti itu. Jadi teman-teman tentukan target jangka pendek dan jangka panjangnya. Misalkan jangka panjangnya teman-teman ingin menjadi pekerja di sebuah perusahaan yang bonafit. Ya tentunya dari target ini teman-teman akan menentukan breakdownnya. Misalkan kalau teman-teman ingin menjadi programmer yang di perusahaan yang bonafit, yang bagus, tentunya kualifikasinya juga harus siap disiapkan oleh teman-teman. Misalkan teman-teman berusaha masuk universitas yang rankingnya itu bagus. Kalau misalkan teman-teman belum masuk universitas ya, kalau misalkan yang sudah terlanjur masuk ya tinggal teman-teman memaksimalkan dari skillnya. Nah setelah teman-teman universitasnya masuk ranking yang bagus, teman-teman tinggal menambahkan upgrade komunikasi, skill komunikasi dan skill programmingnya di situ. Teman-teman naikkan levelnya supaya teman-teman menjadi seseorang yang dicari, seseorang yang dibutuhkan oleh perusahaan yang memang besar yang teman-teman targetkan. Jadi sebenarnya ketika perusahaan besar menyeleksi karyawan, jadi dia akan melihat nih karyawan ini dari lulusan mana, itu dilihat juga walaupun bukan menjadi pertimbangan utama ya. Kemudian skill apa yang ditawarkan oleh yang melamar itu. Misalkan kita membutuhkan untuk web programmer, jadi kita membutuhkan programmer untuk web base. Nah apa yang ditawarkan nih, dia memiliki skill apa di situ. Kalau misalkan teman-teman memiliki skill yang bagus dan banyak di situ, tentunya itu akan menjadi pertimbangan yang terberat ya. Jadi misalkan dari beberapa yang mengajukan melamar, nah nanti teman-teman memiliki ranking yang lebih tinggi daripada yang lainnya, kemungkinan diterimanya sangat besar. Nah di sini ketika menentukan target jangka pendek jangka panjang udah dapat, teman-teman tinggal melanjutkan ke tahap selanjutnya. Nah persiapan, jadi setelah menentukan tadi, teman-teman harus mempersiapkan peralatan pendukung. Gak mungkin lah seorang tentara mau berperang ibaratnya tidak memiliki peralatan pendukung ya. Gimana kalau misalkan nggak punya peralatan pendukung? Jadi minimal teman-teman harus memiliki laptop atau PC. Nah laptop atau PC ini sudah pernah saya bahas di video lainnya di channel ini, teman-teman bisa cek ya. Ketika teman-teman memiliki laptop atau PC, nah ini bisa menjadi kunci programmer, karena memang programmer tidak bisa terlepas dari laptop ataupun PC. Kalau misalkan teman-teman yang mobilitasnya tinggi ya disarankan menggunakan laptop ya. Tapi kalau memang banyakkan online ya bisa menggunakan PC. Nah untuk spek PC ya tidak harus yang bagus-bagus lah untuk pemula ya, kecuali udah profesional ya. Kalau untuk pemula, untuk memulai ya teman-teman apa yang ada, misalkan punya budget 2 juta ya, menggunakan Core i5 generasi kedua tuh udah mantep itu, udah bisa. Jadi atau walaupun misalkan 1,5 juta udah dapat tuh Core i3 generasi kedua. Kalau teman-teman ngoding PHP itu masih bisa. Jadi laptop ini memang menjadi peralatan yang kunci ya buat seorang programmer. Kalau belum punya ini ya misalkan bisa juga tuh ngoding pakai HP ya bisa, cuman ya banyak banget nanti keterbatasannya. Nanti bisa jadi menjadi faktor teman-teman menjadi males karena pendukungnya itu tidak mumpuni ya. Kemudian pastikan punya internet, karena memang rujukan kita banyakkan di internet ya. Misalkan untuk materi, misalkan teman-teman bisa mengambil dari Web3 School, ataupun ketika ada masalah teman-teman bisa nyari di internet. Jadi internet ini sangat penting. Jadi kalau dulu teman saya pas kuliah bilangnya ya pendukung untuk menjadi programmer yang moncer lah kalau kata mereka itu kalau punya laptop dan punya internet kata dia. Tapi ya walaupun bukan sepenuhnya itu ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau punya internet, punya laptop dan dia rajin, bisa jadi dia menjadi yang moncer di kampusnya gitu ya. Kemudian ataupun buku, ya, memang buku ini sangat penting ya. Jadi tidak hanya di internet, kadang kita membutuhkan buku atau sumber literatur yang apa ya, kalau ISBN ya, yang diakui lah. Misalnya kita, apalagi yang teman-teman yang kuliah ya, jadi ketika menulis karya ilmiah kan memang tidak bisa kita hanya mengambil dari internet, harus dari buku-buku.
Lebih baik teman-teman punya keduanya nih. Jadi punya buku-buku juga ada, kemudian internet juga ada. Jadi teman-teman akan lebih mumpuni dalam belajarnya. Ini peralatan pendukung. Kemudian ada pendukung lainnya. Teman-teman bisa ikut komunitas ataupun memiliki mentor ataupun guru. Misalkan teman-teman ikut kayak bootcamp ataupun teman-teman punya saudara ataupun teman yang menjadi mentor buat teman-teman. Jadi ini akan menjadi pendukung yang sangat bagus ketika teman-teman punya mentor. Mentor ini bisa mengontrol nanti teman-teman sudah sampai mana progresnya, kemudian bisa mengukur apakah teman-teman sudah layak mengerjakan proyek ataupun tidak ya. Kemudian komunitas ini juga bisa digunakan untuk tempat bertanya. Ketika teman-teman mentok mendapatkan masalah, ya bisa tanya di komunitas itu ya. Kemudian setelah persiapan kita mumpuni, nah ini tadi kan sudah menentukan target dan mengetahui resiko-resikonya. Nah, setelah teman-teman tadi melakukan target, dari target itu harus di breakdown ya ke dalam timeline. Kalau misalkan teman-teman sering membuat kayak jadwal lah, seperti jadwal lah. Susun langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai target. Nah, bertanya kepada yang berpengalaman atau mentor. Jadi ketika misalkan teman-teman mau menyusun ini contohnya kalau misalkan full stack untuk web based programmer ya. Nah, ini dimulai dengan ini contoh aja, teman-teman bisa mencari referensi lain. Ini contoh dari yang pernah saya lakukan ya. Jadi dulu memang saya sebelumnya bukan web programmer, saya dulu programmer Java desktop ketika kuliah. Jadi banyak mengerjakan project desktop. Waktu itu masih banyak ya menggunakan desktop. Walaupun sekarang memang masih ada, tapi lebih sedikit dibandingkan dengan yang web ya, karena memang internet sudah semakin kencang. Jadi web menjadi semakin lebih digandrungi di pasaran. Nah, teman-teman mulai dari bagaimana cara bekerja browser contohnya ini. Kemudian teman-teman setelah ini tentukan waktunya berapa di sini. Kemudian bagaimana data diambil dari server misalkan. Cari bukunya, cari literaturnya, baca dan pelajari, pahami. Nah, ini menjadi modal nih. Ketika teman-teman paham, nanti bisa menentukan langkah selanjutnya. Nah, kemudian setelah teman-teman mempelajari ini, teman-teman pelajari basic client side programming, karena di web base itu kan ada server side programming, ada client side programming. Jadi client side programming itu kode atau script yang dieksekusi dari sisi klien atau di sisi browser lah gampangnya itu. Ini contohnya, ini ada HTML, CSS, JavaScript dan lain-lain. Ada banyak ya, ada TypeScript, ada VBScript dan ada Java. Nah, ini juga menjadi bagian yang harus teman-teman pelajari. Tapi minimum teman-teman mempelajari HTML, CSS dan JavaScript ini sudah minimum lah ya. Sudah bisa membuat desain tampilan dengan menguasai 3 bahasa ini, bahasa 3 script client side programming. Tentukan teman-teman waktunya, bentuk menjadi timeline ya. Tentukan waktunya. Nah, kemudian setelah dipelajarin udah sukses, nah teman-teman coba melaju ke framework ya. Framework untuk CSS misalkan, untuk desain misalkan bisa pakai Bootstrap ataupun yang lainnya. Framework untuk ini ada Vue, ada Angular, ada React dan lain-lain. Ada banyak lah. Ya, teman-teman tinggal coba aja satu, kemudian pelajarin. Nanti bikin timelinenya kapan akan dipelajari, sampai kapan. Tinggal disusun nanti sumber-sumber literaturnya dipelajarin. Nah, kemudian setelah dari ketiga ini selesai, nih ya. 1, 2, 3, teman-teman harus melakukan evaluasi. Nah, evaluasi ini teman-teman bisa lakukan dengan buat sebuah desain aplikasi web lengkap. Ini kan dari sisi client side programming ya, jadi belum ada di sini transaksi. Teman-teman buatlah desain yang lengkap, kayak misalkan untuk toko online desainnya seperti apa, untuk web base untuk company misalkan seperti apa, ataupun misalkan teman-teman membuat sebuah aplikasi berbasis web untuk aplikasi pos misalkan, buat desainnya. Nah, ini akan mengasah kemampuan teman-teman dari sisi pemahaman yang sudah dipelajari sebelumnya. Nanti kalau sudah berhasil, teman-teman bisa melaju ke
selanjutnya. Oh sorry, ini misalkan untuk server side programming. Di sini teman-teman tidak harus semua ya. Saya contohkan ini untuk PHP ya. Ini bisa diambil salah satu, pelajari sampai mantep. Karena kan dari sisi server side programming juga ini ada level-levelnya ya. Ada entry atau beginner, kemudian ada medium, kemudian ada yang udah profesional ya. Ini tergantung pemahaman teman-teman dari bahasa pemrograman ini. Kemudian setelah teman-teman mempelajari ini, teman-teman sebenarnya bisa berbarengan dengan database ya biasanya. Walaupun bisa teman-teman sekuensial ya, pelajari ini dulu kemudian pelajari untuk database. Database sangat penting karena memang ketika teman-teman membuat aplikasi, terutama aplikasi yang perkantoran, itu tidak terlepas dari database ya. Teman-teman pelajari di sini yang terkenal MySQL, SQL Server, MongoDB dan misalkan Oracle, bisa pilih aja salah satu terlebih dahulu sampai teman-teman bisa. Kemudian integrasikan dengan bahasa pemrograman yang teman-teman sudah pelajari. Membuatlah sebuah aplikasi CRUD ini ya. Sorry ini aplikasi CRUD nih. Nah, ataupun setelah aplikasi CRUD udah bisa, teman-teman buat aplikasi sederhana tapi lengkap ya. Ada transaksinya. Di situ ada reportnya. Kemudian ada pengaturan penggunanya. Nah, nanti setelah ini dibuat, barulah teman-teman berusaha untuk membuat lagi aplikasi-aplikasi yang dirasa memang banyak dipakai di pasaran. Contohnya aplikasi pos, kemudian aplikasi accounting, ataupun aplikasi payroll, dan banyak lagi lah yang banyak di pasaran dipakai. Nah, setelah ini semuanya teman-teman pahami, nanti secara perlahan teman-teman akan menemukan masalah-masalah baru ketika membuat project ya. Nanti itu akan berjalan seiring dengan project yang teman-teman kerjakan. Nah, kira-kira template seperti ini. Kelihatannya seperti sedikit, tapi kalau misalkan teman-teman breakdown kepada waktu, ini lumayan akan banyak ya. Mungkin bisa setengah tahun ataupun 1 tahun, tergantung teman-teman secepat apa memahami bahasa pemrograman ya. Nah, setelah teman-teman memahami satu bahasa pemrograman, sudah mahir, nanti migrasi ke yang lain akan lebih mudah karena secara umum bahasa pemrograman hampir sama ya. Di situ ada variabel, ada tipe data, ada operasi, operator, kemudian ada looping, ada array dan lain sebagainya. Hanya penulisannya aja yang berbeda, tentang cara penggunaan yang berbeda ya. Ini migrasinya nanti lebih gampang. Oke, jadi semuanya ini sudah dibikin timeline, sudah ditentukan waktunya. Nah, teman-teman tinggal tempatkan plan dan target di tempat yang sering terlihat. Misalkan teman-teman di rumah punya whiteboard, nah tempatkan di situ tuh supaya kelihatan progresnya sampai mana. Nanti di checklist, oh saya HTML sudah paham dan penggunanya udah tahu, CSS sudah, JavaScript sudah. Terus teman-teman tinggal tentukan ya timelinenya itu udah selesai atau belum. Nah, nanti dari semuanya ini teman-teman harus menyadari bahwa semuanya itu tidak akan mulus begitu saja. Apalagi waktunya cukup panjang, misalkan setengah tahun teman-teman mempelajari itu. Akan muncul perasaan jenuh ataupun ya, apalagi kalau misalkan sudah kepentok dengan masalah, tidak ada yang bantu, nyari-nyari di internet masih susah, ya akhirnya muncullah di sini akan rasa malas. Karena memang kalau misalkan belum kepepet, ini malas ini bakal mengunjungi teman-teman. Tapi misalkan tidak konsisten, dari timeline yang sudah dibikin, teman-teman malah molor ya waktunya. Terus molor lagi, akhirnya target yang sudah ditentukan tadi tidak tercapai. Ya, kebanyakan ini masalah terbesar ini, malas, termasuk saya sendiri. Kadang ini menghampiri nih, perasaan malas ini. Jadi aduh, memang ini penyakit yang harus diusir jauh-jauh nih. Kemudian tidak konsisten juga bisa. Ini bisa terjadi. Kadang-kadang semangat di awal, melempem di tengah-tengah. Kalau udah kelihatan ada project yang ada duitnya, baru semangat lagi. Ya, itu manusiawi. Jadi teman-teman tinggal sadari bahwa itu adalah salah satu dari bagian penyebab kegagalan untuk menjadi programmer. Kalau teman-teman kembali lagi ke alasan tadi yang pertama, bahwa teman-teman ingin memiliki target tujuan akhir yang atau goals yang
sudah ditentukan, teman-teman harus tahu konsekuensi yang harus teman-teman hadapi ya. Segala masalah ini harus teman-teman hadapi dan harus singkirkan bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Teman-teman harus ya berusaha dengan keras, karena bagi programmer-programmer yang handal saat ini di luaran sana itu mereka juga melalui tahapan-tahapan yang cukup keras juga. Belajar, membaca, terus mencoba, itu juga dilalui oleh mereka-mereka yang expert di luaran sana. Jadi kita juga tidak bisa instan tiba-tiba langsung pas bangun tidur langsung expertnya. Itu hanya ya tidak, kemungkinannya cuma 0,000000001 lah gitu, untuk seperti itu ya. Kemudian ada faktor eksternal penyebabnya, misalkan laptopnya rusak, terus internetnya lemot lah, ataupun misalkan terjadi kerusakan di ya misalkan nih kecelakaan orangnya, mohon maaf ya, mudah-mudahan itu terbebas ya. Itu juga bisa menjadi faktor eksternal. Kemudian pergaulan nih, ini yang kadang kita tidak sadari nih. Kita misalkan sudah mulai tuh bergaul-gaul, kongko-kongko, akhirnya target-target yang sudah kita bikin menjadi terabaikan, karena ya menjadi bergaulan ini menjadi hal yang kayaknya menarik gitu dibandingkan dengan yang timeline yang panjang itu yang kita susun. Jadi ini bakalan menjadi faktor yang menyebabkan kegagalan. Jadi teman-teman harus sadari ini. Nah, mudah-mudahan dari penjabarannya teman-teman harus udah tahu ya. Jadi saya tarik kesimpulan bahwa tidak ada hal yang instan bagi seorang yang ingin menjadi programmer. Ada banyak faktor yang pendukung, dan yang paling menentukan adalah dirinya sendiri. Apakah dirinya sendiri itu memiliki fighting spirit yang bagus, dia selalu berusaha dan pantang menyerah, dan tingkat pemahamannya juga bagus, misalkan, itu akan menentukan apakah dia akan berhasil sampai akhir ataupun tidak. Karena banyak juga yang kuliah jurusan IT tapi ketika disuruh ngoding, nah kelabakan, bingung gitu kan. Bahkan diberikan tugas sekalipun masih nyuruh orang lain misalkan. Nah itu pembangetan sekali ya. Jadi sudah salah mengambil jurusan kalau seperti itu menurut saya. Jadi dia harus konsekuen dengan apa yang dia ambil. Jadi kalau misalkan dia tidak kuat dengan alasan awalnya tadi, mungkin ya bisa jadi menjadi bagian orang-orang yang gagal tadi. Kayak mungkin seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang bertanya mengenai bagaimana untuk menjadi programmer, ya teman-teman harus punya peralatan, dan teman-teman memiliki timeline belajar. Intinya sih belajar, mencoba, terus praktek, nanti akan temu suatu titik teman-teman, oh ternyata bikin project itu seperti ini. Nah, ketika sudah memiliki gambaran seperti itu, teman-teman bisa langsung terus memulai project-project atau contoh-contoh aplikasi untuk simulasi menaikkan skill teman-teman. Oke, kira-kira seperti itu di video kali ini. Kita ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ya mengenai jawaban dari tadi. Jadi kata kuncinya, teman-teman tentukan masa depan teman-teman. Yang ingin jadi programmer berarti teman-teman sendiri yang menentukannya. Oke. Secanggih apapun alat-alat yang teman-teman miliki, kalau teman-teman tidak melakukannya ya tidak akan berhasil. Oke, kira-kira seperti itu di video kali ini. Kita sharing-sharing aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang masuk di video kali ini. Yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.